kebetulan di tempat cuci piring waktu itu dekat banget sama bar. Jadi kita ini kan sebagai anak belajar sering motong-motongin buah, sering buatin kopi, liatin apa. Ada keinginan kayaknya aku bisa deh kalau pengen jadi barista ya. Ketika jadi barista aku berpikiran kayaknya kalau aku cuma kerja kayak cukup 5 tahun cari pengalaman, aku harus buka bisnis. Ketika aku buka bisnis, gimana caranya aku bahas wirausaha di Palembang. TDA to the next level. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, alhamdulillah hari ini pesertanya luar biasa ya. Insya Allah next ke depan kita akan lebih banyak lagi. Tapi insya Allah hari ini kita live di channel yang insya Allah akan kita buat ya. Namanya channelnya adalah TDA Edukasi. Nah, dimana nanti setiap kita acara ngewedang kita akan rekam, record dan bisa diputar ulang materi yang akan disampaikan oleh pembicara. Oke, alhamdulillah hari ini kita kehadiran pengusaha Palembang lagi ya. Kemarin ada Mama Papa Cila, hari ini ada Kak Ian yang insya Allah teman-teman sudah tahu brandnya, namanya Agam Pisan ya. Ini orang mana, orang Medan atau orang mana, nanti kita akan dengarkan langsung ya. Yang kedua, kita hari ini kedatangan Pak Ketua kita kasih aplaus. Ini ada Pak Eko ya. Ini Pak Eko ini Ketua TDA ya. Dan alhamdulillah kita terima kasih juga kepada Utopia ya, Kang Asep yang sudah memfasilitasi kegiatan ngewedang hari ini. Kenapa di dalam enggak di luar? Yang pertama kita bikin bayar ya, tapi bayarnya setengah harga. Dari 50 itu teman-teman nanti bisa ditukarkan untuk voucher ya. Tadi ada yang sudah tukar voucher tapi tidak boleh kan? Ya kan? Oke, mari sama-sama kita memulai acara kita dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mendengarkan dulu kata sambutan ya dari Pak Eko, arahan dari Pak Eko untuk acara selanjutnya. Kepada Pak Eko kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Semoga kita tangan untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja puji syukur dan Allah senantiasa pada hari ini kita masih diberikan rahmat serta karunia kepada kita sehingga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Hujan berkah ini ya, mudah-mudahan memberi karunia bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi kawan-kawan, terima kasih kami ucapkan sama Mas Ajis ya selaku Ketua Divisi Edukasi TDA Palembang yang telah membuat program-program andalan TDA. Mungkin di sini hanya beberapa orang, sebenarnya itu banyak karena waktu yang mungkin yang belum sempat bisa hadir, jadi harus dimaklumi semuanya. Jadi kawan-kawan semuanya, TDA ini kita selalu mengadakan kegiatan edukasi, yaitu salah satunya adalah edukasi mereka ngobrol wirausaha Palembang. Ini adalah salah satu dari edukasi. Yang kedua itu ada edukasi kelas. Nah, ya insya Allah nanti edukasi kelas ini akan diadakan di bulan ini di tanggal 17 diisi oleh Kang Anang. Itu di Hotel Amaris. Jadi kawan-kawan itu bisa mengikuti program-program kegiatan-kegiatan TDA. Dan juga insya Allah kami akan belajar konsisten membuat kegiatan ini minimal itu satu bulan 2 kali. Satu kali mereka, satu kali kelas. Kenapa kita harus berbayar? Ya, karena harus berbayar itu. Kita bercerita dulu, sebelumnya gua mau cerita dulu. Jadi Agam Pisan ini adalah salah satu kedai kopi di Kota Palembang. Kita bergerak di industri kopi, memang industri F&B pada umumnya. Jadi Agam Pisan berdiri pada tahun 2015. Kalau dihitung-hitung sekarang udah hampir 9 tahunan lebih kita berkecimpung di dunia industri kopi ini. 2015 dulu cuma namanya belum Agam Pisan. Kita dulu namanya itu History Coffee. Kalau pernah dengar dulu History Coffee adalah salah satu kedai kopi yang bisa dibilang ya kedai kopi tua lah ya di Kota Palembang. Itu kita dulu bukanya di Simpang Patal di dekat PDC itu di salah satu rukunya. Kita berdiri tahun 2015
2015. Nah, 2015-nya banget sebenarnya awal-awal kita mengawali itu dengan gerobak sih sebenarnya. Nah, ini perbedaannya dulu. Saya masih sendiri 2015, semuanya ngerjain sendiri. Saya jadi baristanya, saya jadi waitersnya, saya jadi purchasingnya juga. Masya Allah. Semuanya saya sendiri. Media sosialnya juga saya yang pegang sendiri. Walaupun sekarang masih sendiri juga sih sebenarnya. Nah, akhirnya kita berjalan berkembang, sempat vakum juga di tahun 2018 itu ada beberapa kendala karena memang belum serius banget belajar bisnis. Akhirnya di 2018 awal itu kita benar-benar kayak nge-push lagi, kita belajar bisnis, kita memperbaikin semua apa yang kurang dari mulai media sosialnya, marketingnya, brandingnya, hingga sampai ke keuangannya. Akhirnya kita pindah. Nah, ada satu kendala yang ngebuat kita harus ganti nama. Tuh, kebanyakan kan UMKM sekarang itu kan nggak melek sama legalitas hukum ya. Jadi kayak yang penting aku punya brand, aku nggak peduli ini mau didaftarkan atau enggak. Nah, ketika brandnya udah gede, mau didaftarin, ternyata nggak bisa dihakikan kayak gitu. Nah, itu salah satu kesalahan terbesar aku dalam dunia bisnis. Jadi teman-teman sebenarnya ini menjadi pembelajaran ya. Jangan jangan mentang-mentang bisnis kita masih kecil, nanti dulu lah nggak melek legalitas. Pokoknya justru masih kecil inilah kita akan minjem pena. Jadi semuanya harus melek legalitas. Salah satunya adalah pendaftaran di hakinya. Nah, karena histori kopi kita nggak bisa daftarin waktu itu. Jadi mau nggak mau, karena kita pengen bisnisnya berkembang, kita pengen selamat datang, halo selamat datang. Kita pengen bisnis ini scale up, dikenal banyak orang, bukan hanya nasional tapi mendunia. Akhirnya kita ganti nama. Nah, namanya pada tahun 2021 kita ganti nama jadi Agam Pisang. Oke, nah banyak ngomong tadi Pak Ketua juga bilang Agam itu bahasa apa sih? Wong Medan, Wong Padang kan, atau apa gitu. Tiba-tiba ke pisang kan, orang Sunda gitu kan. Aneh banget nama kedai kopi ini. Nah, sebenarnya salah satu keinginan kita adalah mengangkat kelokalan. Nah, itu sebenarnya menjadi pembeda kita yang kuat. Kita mengangkat kelokalan yang ada di Sumatera Selatan atau garis besarnya adalah Indonesia. Nah, Agam itu sebenarnya bahasa Sumatera Selatan. Gitu. Mewakili Sumatera. Agam juga bahasa Aceh. Agam juga bahasa Padang. Kalau di Aceh itu Agam itu anak laki-laki. Kalau di Padang itu kalau nggak salah itu nama daerah. Makanya kalau bilang Agam Wong Padang ya. Bukan. Aku Wong Sundo ya. Nah, jadi Agam itu artinya senang. Gitu kalau bahasa Sumsel. Kalau secara keseluruhan Agam itu kayak mewakili Sumatera. Nah, Sumatera itu kalau telling story-nya ya sebagai daerah penghasil kopi terbesar lah di Indonesia. Nah, kenapa pisang? Pisang itu kayak bahasa umumnya lah ya. Bahasa umum dari orang pasti tahu lah kalau pisang itu artinya apa. Banget, sekali kayak gitu kan. Jadi kalau digabungin sesimpel itu, senang banget, senang sekali. Nah, pengennya semua yang datang dan menikmati kopi Agam itu senang, bahagia. Nah, itu Agam Pisang. Oke, jadi tahun 2001 kita ganti nama jadi Agam Pisang. Itu pertama kali ada kedainya, store-nya itu di Simpang Patah, di Kedaung. Oke. Cuma kita bertumbuh pada akhirnya COVID. Wah, itu luar biasa banget. Semua pengusaha, pembisnis itu lagi turun-turunnya, anjlok. Akhirnya kita dapat tempat baru lagi. Nah, di situ kita mengawali ekosistem baru itu di Pasar 16. Oke, next. Nah, aku pengen tanya dulu, tadi siapa yang bisnis F&B sama susu tadi, pempek ya pempek masuk lah ya dalam kategori produk. Ya, bakso ini gitu. Oke, nah ini aku pengen sambil duduk aja ya biar santai ya. Oke, aku pengen berbagi tips jadi sama teman-teman ya. Ini adalah beberapa hal yang pengen aku share ke teman-teman apa yang sudah dijalani oleh Agam Pisang selama ini. Jadi 3 hal utama untuk memulai bisnis coffee shop ala Agam Pisang. Oke, yang pertama adalah target market. Sepertinya secara lebih luas ya, apapun bisnisnya sebenarnya kita harus tahu dulu target market kita. Kayaknya gak masuk akal aja ketika kita buka bisnis kita nggak pernah tahu siapa yang akan beli produk kita. Contoh,
Mas yang buka apa? Tempe. Susu tadi, susu ya? Susu. Gitu. Target marketnya siapa? Mas Ajis, tidak mungkin kan? Tidak mungkin kalau dia nggak gemuk lagi kan gitu kan? Karena dia penggemuk. Target marketnya siapa? Orang yang kurus kayak gitu. Nah, kalau lebih detail, umurnya berapa, dia kapan aja, perilakunya seperti apa, nah itu akan jauh lebih bagus. Nah, itulah kita menganalisa dari kedai kopi kita. Jadi target pasarnya Agam Pisang sebenarnya bukan anak muda, bukan orang-orang tua, bukan juga pegawai, anak kuliah bukan. Jadi target market Agam Pisang adalah orang yang benar-benar ingin menikmati secangkir kopi dengan tenang. Right. Oke. Jadi kalau misalnya bisa anak muda, bisa orang tua, bisa nenek-nenek, bisa kakek-kakek, tapi kita akan jauh lebih selektif lagi, yaitu orang yang ingin menikmati kopi dengan tenang, dengan suasana yang lebih syahdu. Oke. Itu lebih selektif. Nah, itu target market kita. Makanya ketika kita menentukan target market, kita akan menentukan keseluruhan. Jadi ketika teman-teman mau mulai bisnis kafe nih, misalnya teman dua ini ya, siapa namanya tadi Mas? Sorry. Saif ya. Daif, oke. Mas Daif mau buka kedai kopi nih, mau buka kafe. Tapi Mas Daif nggak tahu mau jual produk ini ke siapa. Nah, misalnya contoh ya, aku nggak tahu nih mau jual ke siapa. Yang penting aku buka aja dulu. Nah, itulah menjadi kesalahan fatal utama. Karena orang nggak tahu siapa mau jual ke siapa. Misal contoh, Mas buka tinggal di salah satu tempat. Di situ tempatnya itu kayak banyak orang-orang tua atau perkantoran, tiba-tiba Mas bikin mixology coffee misalnya. Karena berdasarkan aku pengen buka kafe, aku pengen bikin minuman yang keren kayak gitu. Kira-kira ada yang beli nggak? Kakek-kakek minum mixology kayaknya nggak cocok kayak gitu kan. Nah, makanya kita ngeliat dulu target market kita siapa. Nah, itu hal yang paling penting banget. Jadi kayak nggak masuk akal aja kalau teman-teman bikin bisnis nggak tahu target marketnya. Jadi itu harus benar-benar sebelum ngebuka terlalu jauh, teman-teman harus tahu banget siapa yang akan beli produk teman-teman. Oke, salah satunya itu di coffee shop tadi. Yang kedua, model bisnis. Sebenarnya model bisnis sama juga. Secara general, teman-teman, ini bukan hanya bisnis coffee shop ya. Ini juga berlaku untuk semua bisnis. Apa itu model bisnis? Jadi teman-teman menentukan. Kita ambil keseluruhan ya. Ada namanya business to business, ada business to customer. Nah, teman-teman mau fokus di mana nih? Apa itu business to business? Teman-teman sebagai supplier nyuplai ke teman-teman yang lain untuk dijual lagi. Gitu. Nah, itu bisa juga mengkategorikan produk teman-teman. Ada juga business to customer. Jadi teman-teman punya bisnis langsung ke end customer-nya. Misal contoh aku, kalau di kopi tahu ya, di coffee shop itu ada roastery ya, roastery atau jual biji kopi ya. Nah, ada juga yang bukan coffee shop tapi nggak punya roastery-nya. Nah, kalau jual biji kopi ini mereka akan lebih detail lagi siapa yang akan belinya. Misal contoh, teman-teman yang punya biji kopi mereka akan jual ke teman-teman yang punya bisnis kopi juga. Nah, itu bisnis to bisnis. Nah, itu akan menentukan sebenarnya arah dari bisnis teman-teman itu seperti apa. Atau contoh, teman-teman nggak punya roastery, nggak punya biji kopi, tapi teman-teman langsung ke end customer-nya. Nah, apa yang menjadi keunggulan teman-teman? Kayak misalnya, saya kasih contoh kecil ya, bisnis to bisnis, saya punya biji kopi, saya jual ke Mas Ajis. Mas Ajis punya kedai kopi tapi nggak punya roastery. Nah, pembedanya apa? Saya akan men-treatment Mas Ajis. Misal contoh, Mas Ajis punya mesin kopi, saya yang benerin kayak gitu. Mas Ajis belum nggak tahu pengen buat menu, saya yang buatin menu kayak gitu. Nah, itu pembeda yang kuat. Jadi teman-teman harus tahu dulu, teman-teman mau fokusnya di model bisnis apa, mau di model bisnis B2B-nya atau di B2C-nya. Misalnya kalau di B2C artinya di end customer. Nah, kasih alasan kuat kenapa orang harus beli produk lo kayak gitu. Misal contoh kasih Mbak Irma ya, Mbak Irma. Kenapa misalnya istri saya harus beli baju ke tempat Mbak? Karena saya punya desain sendiri yang nggak ada di orang. Yes. Bagus tuh. Tepuk tangan. Bagus. Gitu. Misal contoh, ada yang kayak gini, misalnya ke coffee shop saya ya, kenapa orang harus ngopi di Agam Pisang? Misal secara standar saya jawab, karena saya menggunakan bahan berkualitas. Enggak, itu bukan pembeda, itu mutlak. Ketika lo pengen buka bisnis ya harus enak kayak gitu. Kalau nggak enak ngapain dijual kan? Fondasi ya. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya lo bisa jawab, kenapa orang harus datang ke Agam Pisang? Karena Agam Pisang satu-satunya kedai kopi yang berada di tepi Sungai Musi. Nah, lo akan mendapatkan sebuah pengalaman kopi berbeda dari kedai kopi lainnya. Nah,
itu alasan yang kuat. Jadi teman-teman harus punya alasan yang kuat itu ketika memang model bisnis teman-teman udah ditentukan. Misal ke Mas Ari tadi, kenapa harus beli pempek Mas Ari? Karena saya menggunakan ikan hiu misalnya. Iya, nggak Ya, apa-apa. bisa aja. Karena nggak apa-apa, karena pembeda. Orang lain nggak ada punya ikan hiu misalnya. Atau misalnya lebih masuk akal, karena kenapa harus beli pempek ke Mas Ari? Karena pempek yang saya buat adalah menggunakan ikan dari para petani-petani di Sungai Musi. Kita membina para petani-petani yang ada di Sungai Musi. Nah, itu telling story-nya lebih kuat lagi. Orang akan jauh lebih respect seperti itu. Tapi kalau jawabnya karena pempek kita menggunakan ikan yang lebih banyak dibanding tepung, Ya, so. kayak biasa baik kayak gitu kan, kayak biasa aja gitu, kayak orang lain lebih banyak. Nah, jadi teman-teman harus kuatin itu dulu. Pengen model bisnisnya bisnis to bisnis atau bisnis to customer. Setelah menentukan bisnis ini, cari pembeda yang kuatnya. Itu tadi. Paham ya? Oke. Nah, yang terakhir itu tadi pembeda atau USP. Pernah dengar istilah USP nggak? Ya. Unique selling point. Oke, tahu ya unique selling point. Nah, unique selling point itu kira-kira masih relevan nggak di zaman era sekarang, era digital? Masih relevan ya. Misal contoh unique selling point itu apa? Di Palembang ada salah satu pembisnis pempek. Pempeknya seperti klepon contoh. Nah, itu USP, bisa dibilang unique selling point. Nggak ada bisa ditemuin ke tempat orang lain. Tapi udah biasa, maksudnya kayak ya itu pembeda tapi udah biasa. Nah, kalau di era digital sekarang unique selling point itu udah nggak relevan lagi sama kehidupan sekarang. Sekarang adalah unique story point. Oh. Ketika kalian punya story yang kuat pada bisnis kalian. Contoh, ini di bidang fashion ya, ini biar lebih mempermudah. Aku punya teman di Jakarta, dia punya bisnis fashion menggunakan kapas apa kayak gitu, sutra yang dari petani lokal di Jawa sana. Nah, story-nya apa? Dia bikin, ini adalah petani-petani yang saya bina, petani-petani ini dari 100 orang ini adalah ibu-ibu, mereka satu demi satu menghelai kapas-kapasnya itu untuk disatukan. Nah, itu menjadi sebuah cerita, storytelling yang unik gitu, yang akhirnya orang wah tertarik dengan cerita itu. Akhirnya orang mau beli produk itu gitu. Kalau misalnya kayak saya menggunakan kain sutra, kayaknya udah biasa banget. Mungkin itu salah satu bisnis sustainability yang bagus, tapi biasa banget. Tapi kalau sutra itu ada ceritanya, ini ibu-ibu misalnya yang ngerjain ini ada janda-janda 100 orang misalnya kayak gitu kan, itu ada story-nya. Maksudnya itu akan jauh lebih respect orang. Nah, seperti sama halnya kayak kopi yang kita kerjain sekarang. Kalau dibilang secara brand positioning, Agam Pisan ini adalah toko kopi oleh-oleh yang berada di tepi Sungai Musi. Wow. Udah fix, nggak akan bisa ditemukan di tempat lain. Gitu. Kalau mau cari kopi Sumatera Selatan, lo bisa datang ke Agam Pisan. Oke, di situ tempatnya Palembang banget. Kita juga ada produk di mana kita bisa ngebawa orang untuk jalan-jalan di Sungai Musi. Udah fix, itu udah kuat banget, nggak bisa ditemuin di tempat lain. Nah, ketika kalian bikin kedai kopi, nah kalian bisa juga seperti itu. Misalnya Mas, bikin kafe, salah satu-satunya kafe yang bisa terbang misalnya gitu. Iya, makannya melayang di ketinggian 50 meter. Wih, bayangin. Wah, itu orang itu orang udah pasti bakal ngantri, bakal nunggu kayak gitu. Nah, tapi unique story point itu penting nggak penting. Kamu itu harus ada kayak gitu. Kayaknya sama aja, kayak nggak masuk akal aja ketika ditanya siapa target marketnya nggak tahu. Apa model bisnisnya nggak tahu. Terus apa pembeda dan alasan kuat untuk orang datang dan beli produk kamu nggak tahu. Nah, kayak jangan buka bisnis kalau ketiga poin ini kalian nggak bisa. Jadi ini 3 poin yang benar-benar aku ulik, benar-benar aku develop gimana caranya coffee shopku ini menjadi sebuah coffee shop yang punya karakter, yang punya telling story yang kuat agar orang akan jauh lebih respect untuk datang gitu. Paham ya teman-teman ya? Saya contoh tadi kayak susu penggemuk tadi kan. Misalnya kayak gini. Target marketnya ya pasti orang-orang kurus ya gitu yang mau gemuk. Oke, model bisnisnya bisnis to customer bisa atau bisnis to bisnis bisa. Misalnya kita ambil di bisnis to customer-nya. Nah, pembedanya apa dibanding tempat lain? Misalnya susu kita ini sebenarnya walaupun kamu nggak makan, kamu akan tetap gemuk. Dengan cara apa?
ada beberapa formula-formula yang saya dibuat. Saya nggak makan sehari tetap akan naik timbangannya. Nah, itu salah satu sebenarnya salah satu story point yang bisa kamu naikin kayak gitu, atau hal-hal apa. Nah, jadi tetap dicari lebih apa ya, lebih masuk, lebih dalam, itu akan jauh lebih bagus lagi. Begitupun pempek juga, begitupun fashion juga. Jadi ayo dicoba diulik lagi bisnisnya, kira-kira apa sih yang menjadi pembeda yang kuat. Jangan sampai bingung. Banyak teman-teman saya yang buka coffee shop, apa alasan kuat aku harus datang ke tempat kau? Ya kawan kita nian. Kayaknya gak relevan banget Iya, gitu. iya, iya. Ya kawan kita nih, mari kau udah datang. Ya sudah, asal kita udah berkawan jadi Dengan datang. apa ya? Kedai kopi aku kayaknya lebih banyak gula arennya, berarti kemanisan loh nih katanya. Nah, ada hal yang bisa kalian jadikan senjata yang kuat kayak gitu. Gitu. Saya ada temen tuh, teman kita juga kan, namanya Kak Obay. Kenapa aku harus datang ke Teh Aba? Ya, Teh Aba satu-satunya makanan India ex Melayu yang ada di Kota Palembang dan nggak bisa ditemui di tempat lain. Nah itu, kakeknya memang orang yang dari keturunan itu, telling story-nya jelas kuat kayak gitu. Nah, teman-teman juga bisa seperti itu. Paham ya? Oke, next. Nah ini jadi apa? Oke, next. Nah, setelah tahu ketiga poin penting itu, ada lagi yang paling penting lagi sebenarnya. Dua hal penting dalam menjalankan bisnis coffee shop. Nah, kita ketiga poin tadi udah jalan semua nih, udah oke semua. Nah, ketika berjalan ada dua hal penting lagi yang harus kalian jalanin. Satu, customer development sama product development. Oke, apa bedanya dan apa itu? Customer development sama product development. Aku mau tanya dulu ke teman-teman. Kalau mau buka bisnis, oke, mau buat produknya dulu atau ngelihat orang yang siapa yang beli? Ada yang mau jawab? Oke, silakan. Untuk pertama itu biasanya awal-awal bisnis, saran saya bagusnya market oriented dulu, jadi fokus ke customer-nya dulu, baru nanti udah ada modal, baru develop ke produk. Tepuk tangan, keren banget. Betul. Nah, kebanyakan kesalahan teman-teman adalah aku punya produk, wah produk aku paling bagus lah pokoknya di Palembang ini. Tidak mungkin ada yang beli. Tetap jualan, buka brand, kata yang beli nangis. Jadi jangan sampai, ini kebanyakan teman-teman mahasiswa nih, teman-teman mahasiswa udah apa? Udah lulus, wah idealis banget. Aku nak buka kafe yang keren-kerenian, modal habis, ternyata tidak do di riset dulu siapa yang akan beli, boncos. Tidak salah-salah pas opening papan bunga berderet 2 bulan tuh tahu. Iya ya, ini fakta loh maksudnya. Aduh. 2 bulan tuh. Nah ini fakta maksudnya. Jadi kalau apa bedanya customer development dan product development? Jadi ya customer itu kalian harus cari dulu siapa pembeli, itu bahasa sederhananya. Baru kalian tentuin produk. Misal contoh, ya tadi kopi. Oke, aku pengen bisnis kopi kayak gitu. Cuma jangan langsung kayak langsung bisnis kopi. Saya kalau di bisnis kopi ini kan kayak ada manual brew, tahu manual brew ya, yang kayak seduh kopi manual. Ada lagi es kopi susu misalnya kayak gitu. Nah, aku punya apa ya, istilah orang Palembang tuh punya kepancaan, punya skill di manual brew. Tiba-tiba aku pengen buka manual brew secara idealis kayak gitu. Aku nggak apa ya, maksud tuh mau yang beli siapa apa aku nggak tahu, nggak peduli. Tiba-tiba buka manual brew sebulan, mungkin ada yang beli 2 bulan, 3 orang, masih 3 bulan nggak ada yang beli sama sekali. 4 bulan akhirnya tutup. Kenapa? Mereka nggak riset. Orang itu nggak riset. Siapa sih penikmat kopi di Palembang ini sebenarnya? Oke, misalnya contoh, kamu di kopi tadi ya. Oke, aku mau buka kopi. Riset dulu. Kira-kira orang Palembang ini lebih suka kopi hitam atau kopi susu? Gampang kok ngelihatnya, ngelihat aja di Instagram kok banyak kayak hashtag itu. Artinya kalau di Palembang ini kan lebih banyak anak-anak muda Gen Z-nya ya. Artinya lebih banyak penikmat kopi susu dibanding kopi hitam kayak gitu. Ya, betul. Nah, daripada bikin manual brew, lebih baik bikin es kopi susu. Udah jelas nih, wah berarti pembelinya udah tahu. Nah, ketika udah masuk itu, kita cari tahu dulu customer kita perilakunya seperti apa, terus di jam-jam berapa, terus hal-hal apa saja yang dimau oleh pelanggan kita. Jadi ya adalah yang paling penting adalah poinnya, buatlah produk sesuai dengan keinginan pelanggan kita.
jangan membuat produk sesuai keinginan kendok kita. Ya sebenarnya orang bilang, aku nak buat produk, ya kendak-kendak aku, produk aku. Ya siapa yang nak beli? Kalau kau bakar duit, mungkin kalau mandi laundry tidak apa-apa ya kali ya. Gitu. Jadi buatlah produk sesuai dengan keinginan pelanggan kita. Jadi developlah produk kalian, cari masalah-masalah apa yang ada di Kota Palembang. Contoh di Palembang ini kesusahan banget nyari es kopi susu yang sesuai dengan selera orang Palembang, yang pahit, yang strong misalnya kayak gitu. Nah kalian berikan solusi kepada pelanggan. Kita memiliki es kopi susu menggunakan kopi khas Sumatera Selatan yang pahit, yang strong, yang perkasa misalnya kayak gitu kan. Atau mau lebih selektif lagi, di Palembang ini kayaknya banyak pria-pria yang tidak pede misalnya gitu kan. Bikin, saya punya es kopi susu untuk kejantanan. Waduh. Wah, itu pasti banyak yang nyari. Gitu. Kolaborasi sama orang Wedang gitu ya. Gitu. Setiap malam Jumat kita akan ada treatment es kopi susu perkasa dengan dipijit-pijit dikit kayak gitu kan. Nah, itu kan itu ini ya. Itu salah satu contoh. Nah, itu kalau kalian bisa ngelihat masalah di lingkungan kalian dan kalian berikan solusi lewat produk kalian. Nah, paham ya? Oke, jadi yang paling penting adalah kalau teman-teman bikin bisnis ya di coffee shop juga, jangan langsung kayak nafsu-nafsuan pengen bikin atau buka kedai kopi dulu atau buka bisnis dulu sebelum tahu siapa atau meriset dulu perilaku customer kita seperti apa, keadaan di tempat yang akan kita buka itu seperti apa. Nah, kita udah punya risetnya, nah kita akan buat produk sesuai dengan keinginan atau kapasitas dari target market kita, seperti itu kurang lebih. Jadi customer development sama product development, mana yang lebih penting adalah customer development. Oke. Yang lebih parah lagi ada, sudah tahu udah kata yang beli kayak itu ya, besoknya ngeluarin menu baru belum. Misalnya kan kemarin lagi viral apa, sempat viral es kopi kecap misalnya doang. Ya. Nah, ada lagi nih es kopi mie, pernah nggak sih ngelihat es kopi Indomie, gitu kan? Sudah tahu udah kata yang beli, biasanya ngeluarkan lagi es kopi Indomie soto kayak gitu kan? Ngapain kayak gitu kan? Nah jadi coba riset lagi teman-teman, siapa yang akan beli produk teman-teman. Nah baru teman-teman bisa ngembangin produk. Jangan kayak tiap bulan ngembangin menu tapi nggak ada yang beli percuma. Mending kalian kembangin customer kalian. Nah setiap hari kan yang datang kan berbeda-beda nih, ditanyain, dilihatin, oh ternyata yang lebih banyak datang tempat aku nih sebenarnya anak-anak muda yang suka dengan varian kopi yang lebih banyak signature-nya, misalnya kayak es kopi susu, atau nggak usah develop banyak-banyak, tapi namanya aja es kopi susu patah hati, saya kayak gitu kan. Itu kan Gen Z kan seneng-seneng banget gitu. Itu es kopi susu apa mental health misalnya kayak gitu kan. Itu kan Gen Z seneng-seneng. Nah kenapa nggak dibuat seperti itu, daripada kita bikin wah es kopi ini tapi nggak ada yang beli percuma. Jadi ayo develop lah dulu customer-nya sebelum develop produknya. Oke, next. Oke. Nah, yang terakhir adalah setelah 3 poin tadi kalian jalankan, setelah berjalan 2 hal penting ini kalian juga jalankan, baru nih pelan-pelan masuk ke branding. Nah branding ini aku nggak terlalu nguasain banget secara keseluruhan ya, karena branding ini ilmunya jauh lebih lebar, jauh lebih luas. Cuma aku pengen bilang bahwa sebelum kita, banyak teman-teman UMKM atau teman-teman pebisnis coffee shop juga malah berperang harga, diskon besar-besaran kayak gitu. Wah di situ lebih murah, malah kita buat lebih murah, goblok. Ngapain kayak gitu kan? Orang jual 10.000, kita jualnya 5.000, ngapain kayak gitu? Nggak usah berperang harga, itu bisa mematikan bisnis kalian. Nggak usah terlalu banyak kayak berperang harga, ngasih diskon, ngasih apa, itu ngapain gitu. Nah lebih baik kita fokus di branding. Nah branding itu apa? Branding itu adalah sebuah persepsi. Orang pengen kenal kita ini sebagai apa? Orang pengen kenal kita ini sebagai coffee shop apa? Nah saya yang bilang tadi, orang kenal Agam Pisan ini sebagai coffee shop oleh-oleh, toko kopi oleh-oleh yang berada di tepi Sungai Musi. Nah itu udah, orang akan nginget terus, wah di mana ya kalau mau nyari kopi Sumsel ya? Oh Agam Pisan. Oh mungkin di
tempat lain banyak, tapi kayaknya di Agam Pisang lebih enak karena vibe-nya Palembang banget. Kita bisa touring musi ke situ. Nah itu, atau misalnya teman-teman tadi branding kayak ini, pempek menggunakan ikan yang dikelola dengan keluarga, maksudnya dengan kolam keluarga. Nah orang akan ingat, wah itu pempeknya fresh banget kayak gitu kan. Itu pempeknya bukan hanya kebersihannya, tapi bener-bener kayak dari hulu kilir itu ada, dia ngambil, dia motong sendiri, terus dibentuknya seperti itu. Sama misalnya kayak bakso juga, masa justru kayak datangin tempat sapi-sapinya itu masih dari hulu, diliatin sapinya yang berkualitas. Nah orang akan jauh lebih respect seperti itu. Jadi ketika orang akan mengingat brandnya, wah ini ternyata coffee shopnya kayak gini, ini akan jauh lebih menarik. Nah ketika brandingnya udah dikuatin, itu dikuatin terus, dikuatin Aktivasi bikin, ya. Iya, gimana caranya branding itu adalah orang melirik dulu. Ketika kita berjalan, kalau nggak ada hal yang beda, orang nggak akan ngelihat, biasa beda. Tapi kalau misalnya kita sepatunya kuning, celananya pink, bajunya hijau, pasti ada yang ngelihat kan. Nah itulah adalah pembeda. Yang penting orang ngelihat dulu siapa kita. Nah ketika orang sudah ngelihat, kita baru bikin yang namanya marketing. Jadi jangan pernah bikin marketing kalau kalian brandingnya agak sembarangan kayak gitu. Mau dikenal sebagai apa? Jadi orang bingung. Kok ini sembarangan nih kayak gitu, istilahnya kayak seperti itu. Nah, jadi yang dilakukan oleh Agam Pisang adalah kita membranding bahwasannya kita adalah salah satu coffee shop yang mengangkat kebudayaan lokal, kita mengangkat kelokalan yang ada di kota Palembang, khususnya Sumatera Selatan, dari kopi-kopinya, dari makanannya, bahkan signature kopinya juga. Misalnya kayak ini, kita punya es kopi kumbu kacang merah ya gitu, misalnya itu kan makanan khas Palembang yang bisa kita angkat. Nah itu kuat banget. Jadi kalau orang ngeliat, ya udah kalau mau ke Palembang ya udah, ngapain ke tempat lain, Agam Pisang kayak gitu. Nah itu hal yang paling diingat. Nah itu, jadi ketika teman-teman punya bisnis, teman-teman harus gimana caranya orang tuh melirik teman-teman dulu, ngelihat teman-teman dulu kayak gitu. Jadi ya itu, kalau misalnya pengen bisnis kita berkembang, orang harus ngelihat kita dulu. Siapa sih kita sebenarnya? Berbicara sekarang lebih gampang kan, di media sosial, bikin konten-konten yang bagus, konten-konten yang relevan sama bisnis teman-teman gitu. Jangan bikin coffee shop kontennya komedi, malah kan kayak gitu. Iya, masuk akal kayak gitu. Banyak teman-teman kontennya komedi. Yang nonton siapa ya? Orang komedi kayak gitu. Orang komedi gak mau beli kopi kayak gitu kan. Nah itu. Nah ketika teman-teman punya branding yang bagus, nah bikinlah marketing yang relevan sama branding teman-teman. Contoh kayak gini, Agam Pisang aja ya. Agam Pisang itu punya slogan, semua berhak ngopi enak. Oh, yes. Oke, so, itu slogan dari branding kita. Jadi kayak, ya, ketika lo mau ngopi ya kamu ke Agam Pisang, karena semua berhak ngopi enak. Kita nggak ngebatasin dari harga segala macam. Kalian bisa dapat kopi yang kualitas bagus karena semua berhak ngopi enak. Intinya itu, semua berhak ngopi enak. Nah, kita mengaktifasi orang jauh lebih dekat lagi. Saya marketing, salah satu marketing yang akan kita jalankan adalah ini. Kita punya kopi gerobakan nantinya di minggu depan itu akan jalan. Jadi sebenarnya ini bukan untuk keuntungan ya sebenarnya. Ini untuk mengaktifasi lebih dekat lagi kepada customer kita. Kita ngenalin bahwa kopi-kopi enak nggak harus bayar mahal gitu. Kopi-kopi enak kalian bisa bayar yang lebih murah. Nah itu semua berhak ngopi enak. Jadi mengaktifasi dengan branding yang sudah kita bangun. Jadi kita akan jauh lebih dekat lagi memperkenalkan lewat gerobak ini bahwa Sumatera Selatan adalah penghasil kopi terbesar. Sumatera Selatan punya kelokalan yang luar biasa yang bisa kita kenalkan dengan orang banyak. Nah itu salah satu marketing yang bisa teman-teman ciptakan. Jangan brandingnya nggak tahu, tiba-tiba ayo datang ke tempat saya beli pempek, beli satu dapat 10 misalnya. Ngapain? Pempek ikan hiu tadi nah boleh. Ikan hiu tadi beli satu dapat 10, ujung-ujungnya bisnis belum 3 bulan udah boncos. Siap. Gitu. Ya mungkin itu aja teman-teman. Jika teman-teman ada mau yang tanya-tanyain, kita sharing hari ini apa yang sudah Agam Pisang jalanin. Semoga apa yang Agam Pisang jalanin, semoga teman-teman juga udah ada gambaran nih ketika mau buka bisnis akan jauh lebih hati-hati karena bisnis itu nggak segampang ngebalikin tangan kayak gitu ya. Set kayak gitu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi, Masya Allah.
ilmunya daging semua ya. Daging. Kayak bakso ya, daging semua ya. Masya Allah, ini kenapa saya mengundang yang ngewedang sesi 2 ini. Saya kenal beliau ini dari masih Story Kopi ya. Ya. Terus berjuang ke pasar 16, Ya. ngapoi jualan di situ, jago di lantai 3, terus tempatnya viral. Ya. Setelah viral maka ditutup. Biasa kalau nggak seneng tuh biasa teman-teman ya. Dipakai seng. Tapi maksudnya sorry dipotong. Kuncinya adalah konsisten. Yes. Pokoknya ketika teman-teman mutusin untuk bisnis, ya udah kuat-kuatin di situ aja. Jangan seminggu udah laku, minggu kedua berhenti. Nah, siapa tahu minggu kedua tuh laku kan gitu. Jadi kuncinya konsisten. Malah Mas Ajis lebih parah lagi kalau kemarin kami kan Coba ceritain dulu. Aku penasaran. Ini ada teman aku di saksi nih, si Ari namanya. Oh ya. Aku tahun 2013 2012 itu pertama kali kerja di industri F&B itu sebagai tukang cuci piring. Wow. Ini masih ada di saksinya nih. Cuci piring Wih, merinding aku. di salah satu restoran besar di Palembang kan sebut ini Riverside itu. Oke. Riverside itu pasar 16 kalau malam sampai tenangis aku nyuciin piring banyak-banyak dan sampai 10 krat 15 krat gitu. Kalau di FND cuci piring itu apa namanya? Dishwasher bahasa kerennya dishwasher gitu. Nah, cuci piring tahun 2011 apa 2012 kayak itu. Ya, kebetulan di tempat cuci piring aku itu dekat banget sama bar. Nah, jadi kita ini kan sebagai anak belajar sering motong-motongin buah, sering buatin kopi, liatin aku ada keinginan kayaknya aku bisa deh kalau aku pengen jadi barista kayak gitu kan. Ketika jadi barista aku berpikiran kayaknya kalau aku cuma kerja kayak cukup 5 tahun cari pengalaman, aku harus buka bisnis. Ketika aku buka bisnis, caranya aku udah galak mau sia-sia, aku harus besar. Nah, itulah kuncinya adalah konsisten. Dari tukang cuci piring aku udah punya pikiran untuk cak mana ya masa depan aku. Yang penting aku kerjakan sesuatu hal yang aku itu terus konsisten. Pada akhirnya aku menemukan sesuatu hal yang bisa aku besarin. Berapa lama itu nyuci piring sampai bisa bar? Dari cuci piring itu 2011 sampai 2013, artinya 2 tahun dan diangkat-angkat uang. Aku berharap kayak kapan lah aku diangkat uang minimal jadi barista, mau jadi kitchen, dan diangkat-angkat apa aku terlalu rajin nih, apa aku memang lolonia, dan diangkat-angkat uang 2 tahun. Akhirnya dapat kesempatan. Siapa guru pertama kali ngajarin itu? Ada. Ngajarin apa? Barista. Itu ada namanya Pak Mulyono ya, Pak Mul ya namanya. Pak Mul itu bartender senior lah di Palembang dulu. Ngajarin cara potong buah, cara buat kopi yang benar seperti apa kayak gitu kan. Walaupun dulu belum pakai mesin kopi, tapi aku kayaknya tertarik kayak gitu. Akhirnya dapat tawaran, tidak tahu kenapa dapat tawaran di salah satu kedai kopi, tapi bukan di Palembang, ke Jakarta kayak gitu kan. Akhirnya aku berhenti dari restoran itu ke Jakarta, kerja di salah satu coffee shop. Nah, di situ aku mulai ngembangin diri, karena ketika mental kita sudah terpacu sama kayak kita ini kan bahan suruhan uang ya di kayak cuci piring ini. Nah, di ibu kota kita mentalnya jauh lebih kuat lagi. Jadi kuncinya itu tadi sebenarnya adalah konsisten dan punya mental yang kuat. Pasti yakin entah 10 tahun, entah 20 tahun kawan-kawan pasti akan sukses. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku bakal punya bisnis, punya karyawan sampai 20-an lebih kayak gitu kan. Kalau dulu gaji aku cuma 600.000, sekarang aku harus gaji uang 24 uang. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Luar biasa kan gitu kan. Itu luar biasa kan. Jadi kuncinya adalah konsisten gitu. Dulu kerja jadi tukang cuci piring di Riverside, sekarang punya Musi Icon. Oh. Jadi Tagam Pisan ada di Musi Icon. Ada di Musi Icon. Dari kopi ini aku bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis. Itu aku bisa ngewakilin Indonesia bawa kopi namo Sumatera Selatan gitu. Itu luar biasa kan. Jadi ya kayak teman-teman mahasiswa kan Gen Z sekarang janganlah dibuanglah jauh-jauh hal-hal yang kayak dikit-dikit aku udah sanggup pegawai ini capek, hilang kelayang gitu. Teman-teman harus konsisten. Ketika aku lagi sudah mulai bisnis ya, uang yang mulai bisnis itu adalah uang yang luar biasa, uang yang hebat, karena tidak semuanya dipilih untuk berbisnis. Sampai nangis aku tadi. Insyaallah, aku baru tahu gitu ya, bahwasanya untuk sukses butuh proses. Ya. Jadi mungkin diceritakan pas waktu, aku yakin dan percaya ketika tadi ada ilmu baru namanya USP, Unique Selling Proposition, sekarang diganti namanya Unique Story Point. Nah, jadi aku yakin ketika waktu Agam Pisan itu dipindah atau ditutup, aku yakin bakal sukses. Kenapa? Nah,
kesuksesan itu kan teman-teman butuh momen. Nah, bagaimana ketika waktu dari terpuruknya Agampisan ditutup, terus bisa buka seperti sekarang ini, dan lompatan itu kayak Allah tuh ngangkat derajat itu, teng langsung Yan ini. Nah, itu gimana ceritanya Yan? Mungkin sebelum teman-teman nanti bertanya. Itu tadi ya, konsisten tadi ya. Mungkin betul, salah satunya adalah momentum. Cuma kalau misalnya aku nggak punya mental yang kuat dan nggak konsisten, kayak ketika ditutup pagar aku nggak mau ngelakuin sesuatu, ya udahlah ya, kayaknya cukup sampai di sini aja lah Agampisan, atau nunggu aja lah. Nah, mungkin ya udah itu akan benar-benar sampai turun. Cuma itu berbeda lagi dengan visi misi. Jadi di dalam dunia bisnis ini kan kita punya visi misi dulu. Itu yang paling utama. Jadi kayak visi misi itu apa yang akan lo capai, dan apa yang akan dari pencapaian itu, poin-poin apa yang akan lo perbuat untuk mencapai sebuah pencapaian itu. Nah, jadi Agampisan itu punya visi menjadi sebuah kedai kopi mengangkat kelokalan Sumatera Selatan mendunia. Nah, jadi kalau misalnya aku tutup, kayaknya aku nggak akan jadi mendunia kayak gitu. Nah, sampai sekarang detik ini aku pengen gimana caranya aku harus mendunia, bukan cuma nasional. Jadi teman-teman ya, kalau mau bisnis punya mimpi segede-gedenya, sampai yang nggak masuk akal, nggak apa-apa. Kayak aku pengen mendunia, aku bahkan pengen Agampisan ini buka cabang di mana-mana. Dibilang nggak masuk akal, siapa sih Agampisan? Cuma siapa yang tahu? Karena aku dengan 10 tahun yang lalu, siapa yang tahu sekarang? Mungkin aku udah tahu lagi 10 tahun yang akan lalu. Makanya ayo teman-teman bikin visi misinya. Ayo teman-teman punya mimpi yang sebesar-besarnya, karena kita nggak akan tahu setahun 2 tahun lagi kita akan seperti apa. Nah, dari visi misi itu aku ingat, kayak aku harus berbuat sesuatu lagi. Akhirnya kita cari tempat, karena kita sudah ada poin-poinnya tadi. Yaitu tadi unique story poinnya Agampisan adalah kedai kopi di tepi Sungai Musi. Pada akhirnya gue nggak akan pilih tempat yang lain selain berada di tepi Sungai Musi. Akhirnya dapatlah gudang besar banget itu, pas banget telling story-nya. Jadi gudang besar itu bekas gudang kopi tahun 80-an, udah 20 tahun kosong gitu. Akhirnya itu tadi kita konsisten, dikelilingin orang-orang baik juga Mas. Jadi aku itu tadi kayak tabur tua ya. Ketika kita nggak mempersulit orang nggak akan mempersulit kita. Ketika kita baik sama orang nggak akan baik sama kita. Itu lagi down banget, ketemu sama teman-teman, ketemu partner yang baik, kurang modal bisa ditambahin, kurang ini bisa ditambahin. Akhirnya itu kita bisa jalan, dan Agampisan tetap survive dan memberikan manfaat untuk orang banyak. Keren sekali. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, kita minta 3 pertanyaan ya untuk teman-teman. Waktunya masih panjang ya, masih 17.09. Kita manfaatin, kita akan belajar dengan sosok seorang Ian ya. Oke, kepada teman yang ingin bertanya, once dulu ya. Dari tadi aku mau bilang kayak once banget ini mulai. Mau 2 lagu, 3 lagu, Pak? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau ucapkan salut ya sama materi kita dari istilahnya itu kan dari bawah atas lagi ya. Mungkin sukses sekarang ya. Ada yang mau saya tanyakan gitu dari yang USP sama branding. Kalau unique selling, kalau misalnya tadi dibilang kenapa orang harus memilih kafe yang Agampisan kan? Karena nyaman, menciptakan suasana kopi yang nyaman. Saya bicara konsep karena mungkin basic saya bukan, tapi saya juga penikmat kopi. Nah, ketika ditanya itu jawabnya ya karena tempatnya tadi nyaman untuk mengopi kan. Kalau nggak salah saya sudah 2 kali ngopi di sana. Dan pertama di pasar 16 gitu. Suasana siang itu saya tidak mendapatkan suasana nyaman, pertama gitu kan kalau siang. Terus kalau malam saya pernah bersepeda situ, terus saya naikkan sepeda saya di lantai 2 kan. Di sana kalau dibilang nyaman lagi, tapi dari tinjauan saya Pak ya. Parkir kalau saya mau ngajak teman, parkirnya di mana ini? Gitu kan. Pertama itu, kedua mau ke sana itu Pak kalau malam hari gitu kan. Saya itu malam hari itu ya karena cowok semua bersepeda kan, mau lewati 16 itu keamanannya gimana kalau saya ngajak keluarga gitu kan, parkir motor saya itu sepeda saya mau naiki gitu kan. Ya jadi kalau situ kan ya kalau ditanya tadi nyaman situ ya di mana. Terus kalau misalnya memang potensi wisata di situ, wisata yang mana gitu kan. Kalau misalnya diberitakan orang mau wisata ke sana untuk mencari kopi gitu kan. Itu lagi, belum lagi kalau misalnya suasana Sungai Musi
kalau siang hari nggak enak ya. Kalau malam hari justru kita nggak melihat sungainya, gitu. Gelap kan. Justru kita hanya menikmati suasana di malam hari gitu. Nah, maksudnya dari konsep di situ saya nggak melihat konsep yang memang apa ya, kata orang itu personal thinking ya, dasarnya core-nya itu nggak kena gitu kan. Kalau Nyamannya itu ya? Ya, karena kan agak bertentangan kalau misalnya dari konsep saya gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua branding gitu, branding positioning, orang pengen mengenal kita itu sebagai apa gitu. Tapi di situ saya lihat kok, kalau oleh-oleh tadi kan, kalau oleh-oleh kan pusat oleh-oleh itu yang pertama ya. Oleh-oleh, apakah Palembang ini memang oleh-oleh kopi? Saya rasa pempek lebih mengena kan. Tipe orang Palembang orang nggak nyari kopi kan. Justru dia mencari pempek gitu kan untuk ngasih kopi. Justru yang terkenal ya mungkin orang kopi bintang kali saya kan. Orang Jakarta itu kirim kopi bintang, bro. Aku nggak tahu. Akhirnya aku cari-cari dapat kopi bintang di daerah lain. Cari lagi di mall yang besar baru dapat. Kopi yang lain dia nggak mau terima gitu. Atau kalau kopi ya paling nggak kopi Semendo lah. Nah, dia kalau kita kenalin kopi saya beli ini mungkin dia nggak kenal gitu kan, yang lokalnya. Nah itu juga yang branding itu apakah mengena juga gitu kan, kalau misalnya branding positioning untuk yang pisan ini kan. Kedua gitu kan, kalau positioning branding kita mau dikenal apa lagi gitu. Kok ada juga gerobaknya gitu kan, apakah kopi kita ini mau dikenal kopi yang murah gitu kan. Gerobak karena orang bisa menyentuh juga yang harga murah gitu kan. Nah, saya tuh bingung kita tuh kalau saya jadi agak pisang, saya tuh mau dikenal sebagai kopi apa gitu. Oleh-olehnya kayaknya kurang juga gitu kan. Kalau misalnya mau dibilang mahal, enggak juga gitu kan. Kalau dibilang murah juga konsepnya kayaknya ke sana, pakai yang gerobakan itu. Maksudnya kan konsepnya saya agak bingung gitu menentukannya gitu. Kira-kira ada pencerahan nggak Pak dari? Oke, luar biasa. Pertanyaan bagus banget. Tepuk tangan. Oke, aku akan jawab satu-satu ya. Yang pertama, sebenarnya kalau nyaman, aku ketika berbisnis nggak pernah aku bilang bahwa tempat aku nyaman. No, tidak ada buat bahwa agak bisa nih tempat nyaman apa enggak. Jadi kita yang menjual adalah unique story point. Nah, kenapa unique story point ini kan udah nggak relevan lagi ya kalau di sekarang ya. Misalnya contoh, kita punya produk tadi, usaha pempek punya produk kopi kelepon. Oke, itu pembeda yang kuat, tapi nggak ada story ya. Misalnya nggak ada story-nya juga orang nggak akan respect ke situ. Nah, kenapa di pasar 16 itu parkirnya susah banget. Malamnya susah juga, banyak pencopet. Tapi omsetku bisa 10 juta sehari. Gimana gitu? Karena ada story point-nya. Contoh, kenapa story yang aku angkat? Kalau di Agam Pisang bisa dilihat Instagramnya. Yang aku jual tuh sebenarnya bukan melalui kopinya, tapi gimana saya menceritakan tempat itu. Pasar 16 adalah salah satu pasar paling lama di kota Palembang. Pasar yang telah dibuang dan ditinggalkan anak-anak muda. Sekarang menjadi sebuah ekosistem, jadi tempat nongkrong. Nah itu story point-nya sebenarnya. Nah itu story point-nya unik. Oke, orang nggak akan melihat lagi nyaman atau apa. Semakin tempat itu ekstrim, itu malah menjadi sebuah keunikan. Di zaman sekarang relevannya seperti itu. Kalau kenyamanan beda lagi. Saya bikin restoran untuk keluarga, nyaman untuk anak kecil. Kalau dibilang nyaman untuk keluarga, enggak. Kita enggak menjual itu. Tapi yang kita jual adalah storytellingnya. Yang kita jual itu akhirnya apa? Karena kita sudah ngelihat nih. Kita balik lagi. Kita udah tahu nih, yang orang datang ke Agam Pisang ini siapa aja. Orang yang datang ke Agam Pisang ini orang yang pengen menikmatin kopi. Titik kayak gitu. Nggak akan menikmati yang lain. Mau tempatnya sesusah apapun, orang akan datang untuk menikmati kopi. Nah itu pertama poinnya. Untuk menguatinya, kita punya story point itu. Orang belum tentu mau datang ke pasar 16. Ketika di situ ada ekosistem baru, orang akan datang. Karena apa? Story point-nya. Nah itu sebenarnya dua itu yang kita jual. Nah produknya di belakang. Gitu. Nah kalau misalnya dibilang toko oleh-oleh, oke. Palembang memang oleh-olehnya pempek. Cuma kita bilangnya brand positioning, kita ada toko kopi oleh-oleh, bukan toko oleh-oleh. Oke, kalau toko oleh-oleh jangkauannya luas, general banget. Ada pempek, ada apa. Tapi kita bilang toko kopi oleh-oleh. Ketika orang datang mau cari kopi Semendo, ada, kita punya kopi Semendo. Kita punya kopi Pagar Alam, kita punya kopi Empat Lawang, kita punya kopi Lahat yang benar-benar selektif banget untuk kopi Sumatera Selatan dengan specialty coffee. Pasti orang nyari bukan, kalau tempat kita bukan jual kopi bubuk ya, kita jual biji kopi, kita jual specialty coffee, karena memang marketnya udah jelas, yang datang situ orang-orang penikmat kopi. Nah itu sebenarnya yang kita jual mas. Jadi kalau kenyamanan kayak
Agam Pisan itu adalah salah satu kafe yang gak nyaman, jujur aja. Tapi bisa orang datang tuh rame banget karena yang beli adalah story point-nya itu. Kita jual story point-nya, bukan jual produknya. Nah ini bisa jadi salah satu apa ya? Ketika semuanya jalan ya, jangan pernah sekali-sekali untuk selalu menjual produk. Banyak nih teman-teman, ayo beli bakso aku misalnya, bakso ini jangan, tapi jualah story point-nya, gitu. Jadi ketika kita menjual story point, orang baru akan ngeliat produknya. Kalau orang ngeliat produknya, dasir sudah selesai habis. Tapi ketika orang ngeliat ceritanya, wah yang mana nih yang sih produknya? Oh ini, dicoba, oh enak. Kayak gitu kan. Makanya itu. Jadi sebenarnya developing secara general bisnis itu banyak ya. Kita bukan ngomongin yang tentang ini aja. Cuma yang branding kita sebenarnya bukan jual produknya. Kita nggak fokus ke produknya, tapi kita fokus ke story point-nya, brandingnya. Kita dikenal sebagai toko kopi yang berada di tepi Sungai Musi. Oke. Pariwisatanya seperti apa? Nah itu tadi. Ini menarik. Sungai Musi apa sih yang dari Cigondok kayak gitu kan? Atau apa-apa. Nah kita satu paket. Nah itu yang sebenarnya kita jual. Nah produk itu tadi yang aku bilang, kilas balik lagi. Ya produk jelas harus enak. Kalau lu jual produk gak enak ngapain? Gak usah jualan. Kalau dibilang enak apa enggak, Agam Pisan kita punya jelas, kita punya 100% punya produk yang enak. Kayak gitu. Karena kita menjual kopi yang enak dari hati masaknya kayak gitu. Tapi ini kita secara general kita jualnya adalah cerita. Oke. Nah sekarang kita kan pindah tempat baru nih, nggak di pasar 16 lagi. Sama tempat baru nggak nyaman juga. Tempat baru sudah? Belum ya? Harus ke tempat baru. Gede kan tempatnya? Nah, yang kita jual di tempat baru ini sebenarnya telling story-nya tadi. Kita berada di gudang bekas 20 tahunan. Itu underground banget gudangnya. Underground banget, itu 20 tahun kosong, bekas gudang kopi di daerah yang ekstrim. Mohon maaf, itu salah satu daerah narkoba. Dulunya dikenal, sekarang enggak lagi. Angker mulu itu. Angker mulu gitu. Tapi setiap hari yang datang itu kita bisa ngejual sampai berapa? 500 cup per hari. Di situ, kalau mau dipikir-pikir, di depan nggak ada plang kayak gitu. Nggak ada plang. Jalannya susah itu, harus masuk dari Kuto. Kalau masuk dari Pasar 16, becek segala macam. Kenapa orang bisa datang? Karena yang kita jual adalah story point. Gitu. Wah keren. Tepuk tangan dulu dong. Kurang lebih seperti itu mas. Cuma ini apa ya? Itu yang dilakukan oleh Agam Pisan. Nah cuma ketika kita berbicara produk lain, kita harus mengulik dan mendevelopnya beda lagi. Misalnya bisnisnya mas desain interior ya. Nah, mungkin bisa didevelop lagi apa sih pembedanya kayak gitu. Kalau bidang jasa kan kita ada juga bisnis bidang jasa sebagai konsultan coffee shop kayak gitu kan. Atau di ini kita fokusnya di B2B juga. Jadi kita menjual biji kopi. Teman-teman di Palembang banyak yang menjual biji kopi, tapi teman-teman di Palembang belum tentu bisa men-treatment customer. Jadi siapa yang ngambil biji kopi sama Agam Pisan, misalnya minimal 15 kilo, kita treatment, kamu kita gratiskan untuk develop produk baru. Kita buatin menu resepnya. Atau kalau mesin kopi kamu bermasalah, kita yang samperin, kita yang benerin. Nah itu itulah salah satu treatment pembeda dari kita. Nah sama mungkin di jasa, mungkin bisa kayak kalau orang Palembang ini kan, kalau panca biaya awal tuh gratis kayak gitu. Misalnya itu, kita udah tahu. Aku nggak tahu bisnis itu misalnya, oke kita gratiskan desain pertama 10 kali revisi misalnya gitu. Oh seneng kalau uang. Misal itu kan masalah contoh, tapi jangan dicontohin. Kurang lebih seperti itu mas. Itu. Terima kasih. Ya, laju nak bikin bisnis kopi pula mas Agus ya. Namanya Kopi Komandan. Ya, oke. Jadi memang sekarang tempatnya baru ya. Dulu memang Mas Aziz pas pertama kali memang ada Ampera itu, nak foto di samping Ampera. Tidak dapat anak muda galau itu bercewekan. Ya. Jadi memang sekarang sampai gubernur pun datang ya, acara boxing dan lain-lainnya. Oke, ini ada voucher dulu ya. Yang nanya dapat voucher. Ya, voucher makan bakso tapi. Oke, 50.000 ya. Oke, lanjut. Masih ada waktu. Oke, belakang dulu. Suhu belakangan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk menjelaskan saya dari Action Messenger. Jadi kalau boleh saya menganalogikan kopi ini kayak buat band ya. Jadi ada yang mainnya di musik industri, adanya yang main di indie. Tidak ada yang salah. Ya. Ada beberapa teman saya yang betul, mau ngapain jual es kopi susu? Full mamon tuh, ya nggak salah.
kan sudah menimbang yang masuk paling banyak yang mana kan. Ada juga teman saya yang malah dia terlalu industri, yang jual manual dulu dibilang kolot. Apa sih yang minum V60 sekarang? Kan gitu kan. Balik lagi kalau saya lihat uangnya dan long termnya kemana. Kecuali kalau memang kita buka bisnis kopi, sekitar kopi, kita ada pemasukan lain dari kopi tersebut. Nah, kedua saya tertarik dengan unique story point. Setuju saja, kalau sekedar beda, ya banyak yang beda cuma bertahan 3 bulan. Buat burger warna pink misalnya, ya beda. Tapi sampai kapan itu bisa diterima? Itu poin. Terus yang sedikit mengganjal saya itu, apakah unique story point tadi bisa menjadi barrier, menjadi pagar sendiri untuk bisnis kita? Ini contoh ya, saya nggak usah ambil ke agak, saya ambil ke bebek tepi sawah. Makan bebek di tepi sawah. Lalu dia ada sawahnya? Ya, begitu dia mau ekspansi, dibuka ke mall, yang nggak dapat story tadi. Ya kan? Nah, balik lagi, apakah contoh kita sudah buat ngopi di pinggir Sungai Musi? Nah, begitu kita mau buat di Sungai Mahakam, apakah story tersebut harus diubah? Itu satu ya. Ini karena saya juga baru tahu ada istilah itu. Kedua, minta tipsnya nih Mas untuk guru-guru semua ya. Kalau mau ekspansi keluar kota, bagaimana kita membangun sistem yang tidak tergantung dengan person, baik dari produk, di publikasi. Nah, kebetulan di sebelah saya ini ada owner yang sebentar lagi mau buka cabang keempat di Linggau. Apa Mas namanya? Dia nggak mau bilang. Kita matur. Jadi begitu kita sudah puas, kita sudah besar di daerah sendiri, pasti ada keinginan untuk ekspansi kan. Nah, apakah kita itu harus meletakkan orang satu kita di luar kota tersebut? Tapi saya rasa brand-brand besar nggak ada gitu ya. Emang ada tuh di cabang Jakarta ada keluarganya yang punya Starbucks, nggak ada kan? Nah, misalnya itu minta tips bagaimana sih kita tuh create sistem. Tanpa kita pun ya jalan, baik dari menu, sistem, Oke. Maksudnya apa aja? Ini keren-keren banget yang datang. Saya lagi nggak bisa. Ini kan semangat kan. Jadi tambah panas, jadi tambah enak ini sharing session. Oke, yang pertama saya mau jawab, apakah unique story point ini akan istilah itu ya berkelanjutan lah ya, masih akan menjadi tameng kita untuk bisnis ini sustainability. Walaupun misalnya pindah ke tempat lain, story pointnya itu tetap bisa dibangun. Ya itu tadi, makanya tadi yang aku bilang sebelum kita buat unique story point tadi, ada beberapa hal yang harus kita lihat lagi. Ya, customer development ke product development, kembalinya ke situ lagi gitu. Ketika lo mau ekspansi ke tempat manapun, lo harus lihat lagi. Lo udah punya produknya. Apa yang harus lo bangun adalah customer development-nya. Ketika bebek tepi sawah secara kita nggak usah bilang bebek tepi sawah lah, yang paling mudah. Tahu kopi kelotok di Jogja ya? Iya. Tahu ya? Itu ngopinya di pinggir sawah kan? Dia kalau pindah ke Palembang di tepi Sungai Musi mungkin tidak seramai akan di ini. Karena apa? Marketnya jelas karena dia tempat wisata. Jogja tempat wisata di tepi sawah. Kalau dia pindah ke tempat lain, nah itu nggak akan dibuat lagi. Jadi sebenarnya tetap mau pindah di mall pun, kalau misalnya bisa dibikin development customer-nya bagus, misalnya kita nggak tahu ya, di mall bisa dibikin suasana kayak di sawah, kenapa enggak? Tapi tetap story point-nya itu sebenarnya. Yuk, makan bebek di tepi sawah, tapi di mall satu-satunya di dunia. Bisa. Kenapa enggak? Gitu kan. Cuma tetap kembali ke customer development. Jangan cepat-cepat ekspansi kalau kita nggak tahu kira-kira di daerah itu ada pembelinya nggak. Sama misalnya kayak masnya mau buka ke satu tempat lagi, boleh ekspansi. Kira-kira ada pembelinya nggak? Nah, kita kembali ke gerobak tadi misalnya kayak itu. Kenapa aku buat salah satu gerobak itu menjadi sebuah insight sebenarnya, insight untuk memperkenalkan bahwa brandingnya aku ini adalah sebagai toko kopi Sumatera Selatan. Jadi kita memperkenalkan kelokalan dari Sumatera Selatan. Kita nggak ambil untung dari situ. Tapi itu sebenarnya itu jujur kita nggak ambil untung dari situ. Tapi kita di situ untuk membangun sebuah brand identity. Jadi bahwasannya semua berhak ngopi enak. Lo nggak harus mahal, tapi lo bisa ngedapetin kopi kualitas bagus dengan kopi dari Sumatera Selatan. Nah, kita akan memperkenalkan banyak kopi-kopi itu sebenarnya.
ya. Kalau dibilang murah enggak, kopi 8.000 itu sebenarnya itu bukan harga es kopi susnya. Kita akan jual tetap di harga yang sama. 8.000 itu cuma americano doang kayak gitu. Ketika lo beli nanti ketika gerobakan beli es kopi susu kelapa sama 20.000 juga kayak di toko kok kayak gitu. Bahasanya mulai dari 8.000 sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau dibilang murah ya enggak, kita enggak jual murah gitu. Kita enggak pernah nyebutin bahwa produk kita adalah produk yang murah. Kita nunjukin bahwa produk kita punya story yang kuat gitu. Tapi semua berhak ngopi enak. Gitu. Semua siapapun bisa ngopi enak di tempat kita karena memang harga kita nggak terlalu pricey kayak gitu. Tapi kita nggak pernah nyebutin. Jadi ini bisa jadi apa ya? Bumerang untuk teman-teman. Jangan pernah sekali-sekali untuk bicara tentang produk kita murah. Kayak gitu. Kita punya produk yang murah. Ya kalau ketika kita naikin harga misalnya kayak gitu kan, orang nggak ada yang beli. Orang cuma ngeliat murahnya aja. Tapi selalu bercerita aja. Kayak gitu. Nah, ketika kita bilang orang datang, sebenarnya murah tuh kayak bonus kayak gitu. Telling story-nya kuat, murah ya. Orang akan balik lagi. Nah, itu kan salah satu generalnya aja. Ketika murah, enak, produk yang ngangenin, orang akan balik lagi. Sesimpel itu sebenarnya. Ujung-ujungnya pada produk ya. Kalau produknya enak, ngangenin, orang pasti balik lagi. Pasti balik lagi. Sebenarnya itu fokusnya di situ sebenarnya. Itu ketika itu saya tadi bilang ya, bukan saya nggak bilang nggak fokus, agak bisa nggak fokus di produk. Produk itu adalah salah satu identitas bisnis yang nomor satu. Fondasinya lah ya. Fondasi. Ketika lu jualan makanan ya harus enak kayak gitu. Jadi sebenarnya itu nggak aku masukin dalam sebuah list sebagai brandingnya Agam Pisang. Nah, yang ku naikin ku jual banget adalah sebuah ceritanya. Agam Pisang ini siapa? Agam Pisang ini tempat apa? Agam Pisang ini jual kopi apa kayak gitu. Sampai ketika orang anak mandi aja di videoin gitu. Aku akan menceritakan banyak tentang kayak di Instagram kami pun kayak sosial media, aku akan nggak banyak menceritakan tentang produk pun cuma hanya kayak bahwa kita jual misalnya kayak ini kita punya Agam Pisang Blend, yaitu produk cuma. Tapi di produk itu kita akan mencerita banyak Agam Pisang Blend ini apa, ini seperti apa. Dan KUT TNI ini dapat pesanan banyak nih. Alhamdulillah. Dapat berapa ratus tuh? Berapa ya? 700 botol ya cuma. 700 botol. TNI semua itu ya. Oke, pertanyaan kedua tadi, Yan, bisa dijawab ya. Kalau buka cabang luar kota, itu sistemnya apa atau gimana lah gitu? Ini sependek pengetahuan saya ya, karena saya pun juga masih belajar tentang hal dalam sebuah sistem ya. Cuma kalau Agam Pisang terapkan, kita punya sistem sebenarnya. Sistem itu adalah ya sebenarnya kayak generalnya positioning ya, maksudnya kayak R&D-nya siapa gitu, terus supervisornya siapa dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menduplikatkan tempat lain, nah orang R&D ini sebenarnya harus satu kayak gitu. Lo nggak perlu ngasihin ke R&D orang yang lain, kayak misalnya di tempat lain harus buat produk lagi resep yang baru, tapi orang lain yang pegang. Nah, sebenarnya R&D-nya cuma satu. Nah, sistem yang lain tuh sebenarnya kayak mengikutin kayak gitu. Nah, Agam Pisang kan punya cabang ya. Sebenarnya cabang kerjasama pernah dengan Musi Icon ya. Musi Icon. Oke, Musi Icon yang kopi terapung itu di sebelah kopi 16 di pasar 16 juga. Itu cabangnya Agam Pisang. Itu duplikatnya Agam Pisang. Semua sistem yang dibuat itu adalah sistemnya Agam Pisang tanpa aku harus menyentuh. Oke. Ya, sama tapi tanpa harus menyentuh. Ya, jadi semua orang-orangnya tetap sama, orang-orang yang dipegang tetap sama, orang-orang yang di training tetap sama. Cuma yang beda adalah orang-orang yang akan menjalani operasionalnya aja yang beda. Ya, jadi ini sependek pengetahuan saya, mungkin teman-teman punya sistem lain ya. Tapi saya punya orang R&D sendiri, saya punya tim training sendiri, saya punya tim yang melakukan sistem itu sendiri. Ketika menduplikatkan, kita tinggal duplikatkan apa yang sudah kita buat di sebelumnya. Jadi tetap jalan sih sebenarnya gitu sih. Cuma tetap quality control kayaknya nggak bisa ditinggal secara kayak walaupun misalnya kita mau tinggal istilahnya bisnis jalan owner jalan-jalan ya tetap harus ada satu orang yang kayak ya harus mengontrol produknya. Itu sih. Itu sependek pengetahuan saya. Mungkin banyak teman-teman yang punya sistem lain, tapi apa yang selama ini Agam Pisang terapkan, alhamdulillah selalu berhasil, selalu bisa berkembang, selalu bisa sama, nggak beda jauh. Jadi orang ketika nikmatin Agam Pisang di sini, oh iya sama ya, resepnya sama gitu. Karena kita punya quality control orang yang sama, R&D-nya punya yang orang yang sama, itu sih. Masih di SDM juga berarti ya? Ketika SDM-nya bagus, jago, ya bukan
buka cabang di mana aman lah ya. Aman. Kita nggak tahu gaji apa manajernya Starbucks berapa kan. Iya. Kita gaji segini mintanya bagus, sedangkan di sana udah Betul. di angka 10 jutaan mungkin Iya, kan. iya. Lain juga kualitasnya gitu ya. Betul. Oke. Mungkin agam pisan yang kedua tadi oleh-oleh. Itu kan saya lihat ada apa namanya kopi cuma disaring doang. Iya. Nah, saya tertarik pada itu. Kenapa Oke. kok itu kan kayak jadi solusi tuh? Iya. Bukan sekedar pempek saja. Betul. Kopi bisa nggak payah di ngepresnya segala Ya. macam. Nah, itu Kan kebanyakan orang sekarang penikmat kopi itu sebenarnya udah bertambah banget ya, bukan kayak dulu. Orang-orang udah mulai apa ya, peduli sama kesehatan. Dalam artian orang udah nggak lagi minum kopi pakai gula gitu, kebanyakan ya. Nah, cuma kan alat-alat kopi ini kan mehong ya, lumayan mahal ya, kayak mau beli fisik Iya. 400 ribuan kayak gitu kan. Nah, kita meriset pasar dan kita ngelihat permasalahan apa yang ada dan kita memberikan solusi. Nah, ini kita punya produk tanpa alat kopi, lo tinggal saring, tinggal kasih air panas, udah bisa dapetin kopi berkualitas baik. oke. Gitu. Nah, ini bisa dibawa kemana-mana. Itu tadi kita punya produk dengan brand positioning kita yang jelas. Kita toko kopi oleh-oleh, kalian bisa bawa produk specialty coffee, bisa dibawa langsung balik pulang ataupun traveling dengan produk yang apa ya, jauh lebih simple, nggak harus giling lagi, tinggal tambahin air panas, udah bisa nikmatin kopi specialty. Pengen beli. Harus dong. Masukkan. Oke, itu Mas ya. Nanti kita di TDA itu lengkap, mau belajar sama siapa lengkap. Nanti kalau untuk misalnya cabang kayak Keapran itu banyak sekolahan. Nah, kita bisa belajar sama yang sudah pernah buka cabang. Ingat di TDA ini enak. Yang kenapa hari Jumat sedekah ilmunya di hari Jumat lebih banyak pahalanya. Ya, nanti bisa tanya-tanya dengan pengurus TDA kapan ada pertemuan lagi, ada TDA kelas. Nanti ada Kak Yoki yang punya owner Nyenyes. Nah, itu keren itu di Palembang, salah satu yang sistemnya sudah bagus. Kita akan belajar ke Kak Yoki dan Kak Apran juga ya. Oke, ini satu voucher juga ya. Ini terserah sama istrinya apa sama temennya, partner ya. Oke. Ada satu cowok, satu cewek ya. Oke. Siap. Selamat sore Mas. Ya, Selamat sore, Mas. mau tanya, mulainya dari tahun berapa Mas bisnis dari 2015. Oke, hampir 10 tahun berarti ya? Ya. Oke, jadi pertanyaan simpel aja. Kalau tadi kan banyak yang tanya masalah manis-manisnya. Sekarang saya mau nanya pahit-pahitnya aja ya. Karena kan, maaf ya, ini kan ada yang teman-teman yang baru mau mulai bisnis. Jadi jangan kita kasih lihat yang manis-manisnya aja. Kita kasih yang pahit-pahit. Ya. Yang pertanyaannya itu simpel aja. Hampir 10 tahun bisnis. Saya mau tanya 3 poin terrendah sampai bisa bertahan 10 tahun itu apa aja? Dan how to handle that? Gimana cara handle-nya? Bisa sampai tahan 10 tahun. Oke, dan untuk Mas tadi yang pengen buka cabang, ini buat teman-teman juga yang pengen buka cabang, saya buka satu ilmu tingkat korporasi yang mungkin jarang dibahas. Coba googling perjanjian NDA adalah Langsung dapat ilmunya nih, gratis. perjanjian NDA, non disclosure agreement. Ini ilmu yang dari kemarin saya lihat kegiatan NDA. NDA. Ini biasanya dipakai sama korporat-korporat yang kayak Mas bilang tadi. Starbucks ada di Indonesia tapi nggak ada keluarga Starbucks yang punya di situ, yang kerja di situ. Itu adalah perjanjian kerahasiaan. Jadi saran saya kalau mau buka cabang ataupun mau perbagus SOP-nya, jadi bisa ditinggal, ordernya jalan-jalan, bisnisnya jalan, itu gampang. Kasih itu perjanjian terhadap dia dengan catatan karyawan yang tanda tangan itu 5 tahun setelah dia baru bisa buka bisnis yang sama setelah 5 tahun berhenti. Jadi dia nggak boleh setelah berhenti dia buka bisnis yang sama. Kita tuntut, bisa kan? Oke, itu ilmu yang dipakai para korporat. Jadi bisa kalian nggak usah takut lah training karyawan sampai tingkat senior manager. Maaf ya, kayak contoh BCA itu bukan yang jadi direktur utamanya bukan anaknya yang punya BCA kan? Kenapa bisa dipercaya sama orang? Ada perjanjian itu yang dipakai. Jadi nggak boleh buka bisnis yang sama sebelum 5 tahun berhenti dari dia tanggal berhenti. Misal tanggal 5 nih dia berhenti, 5 tahun lagi baru dia boleh buka bisnis yang sama. Jadi di pasar itu mungkin udah basi lah istilahnya kalau 5 tahun lagi. Kalau sampai dia melanggar itu bisa dituntut. Kita ada tanda tangan di situ, ada bukti tertulis, gampang. Jadi
Itu kenapa banyak program internasional nggak pernah ada istilah nahan ijazah. Ya. Cuma di kita loh yang ada sistem nahan ijazah nggak ada. Kuncinya itu tadi, kunci di perjanjian itu tadi. Silakan tanda tangan itu baru diterima. Dengan catatan 5 tahun setelah kamu berhenti baru mulai buka bisnis yang sama. Oke? Terima kasih, itu aja pertanyaannya. Oke, nanya. Luar biasa banget. Oke, thank you banget dapat ilmu gratis, kita bisa tahu kan sebenarnya ya itu tadi sistem itu sih sebenarnya satu hal yang benar-benar apa ya, ketika mau ekspansi ini harus benar-benar dipegang kuat ya, itu tadi perjanjian kerahasiaan tadi. Ya itu tadi aku bilang ya, orang R&D-nya harus satu dan perjanjiannya diperkuatin. Nah, sebenarnya sistemnya sebenarnya luas banget ya Mas. Oke, aku mau jawab simple juga jawabnya. 3 tadi ya. 3 poin penting ya kenapa bisa survive di 10 tahun ini. Teman-teman aku juga banyak kok yang mulai sama di 10 tahun yang kebelakangan, banyak juga yang collab, yang bahkan apa ya, yang bahkan pindah ke bisnis lain. Jawaban 3 juga, konsisten, oke, perkuat atau mengupgrade diri dalam skill apapun. Kalau lo di dunia kopi ya selalu update dunia kopi, selalu upgrade gimana caranya belajar menjadi pencicip kopi, belajar roasting kopi, selalu upgrade apapun ilmunya. Dan di bisnisnya juga ya, dunia bisnis ini selalu belajar, selalu ikut dengan apa ya, sekarang aku juga lagi kayak aktif-aktifnya ikut kompetisi bisnis misalnya kayak gitu, ikut baik kompetisi bisnis lokal, nasional. Jadi selalu belajar karena aku ngerasa ilmu itu gak ada habisnya. Yang ketiga adalah selalu berdoa. Itu aja. Kayak yang aku rasain adalah konsisten. Aku terus jalan kayak gitu. Cuma kalau jalan aja kayak jalan misalnya tanpa ada gundukan kayaknya nggak naik. Kalau ada tangga, nah tangga itu adalah skill. Lo bisa naik ke tangga lebih tinggi kalau skill lo akan jauh lebih tinggi. Lo akan jauh lebih profesional. Lo akan lebih dilirik orang ketika lo akan punya skill yang bagus. Gitu. Jadi ketika aku di dunia bisnis di kopi ya, revenue-ku sebenarnya bukan hanya tentang aku bagaimana ngejalanin bisnis. Aku punya skill bagaimana aku mendevelop sebuah coffee shop. Aku punya bisnis cafe konsultan. Oke, aku punya banyak bisnis dalam artian sebagai jasa di bidangku kayak gitu. Misalnya beberapa event-event kita selalu kolaborasi sama teman-teman, kita dipercaya sebagai juri dan lain. Nah, itu kan sebenarnya value ya. Mengupgrade diri itu sebenarnya value. Tapi kalau hanya berjalan aja konsisten, mungkin bisa, tapi 30 tahun gitu kan. Kenapa nggak dipercepat menjadi 5 tahun dengan upgrade skill? Yang terakhir ya selalu berdoa, apapun keadaannya. Ya selalu berdoa, minta restu orang tua, selalu berdoa. Aku kayak punya prinsip gimana caranya bisnis aku ini bisa bermanfaat ya, bukan hanya untuk orang-orang semua ya secara general, tapi orang-orang terdekat. Aku punya adik ini adik aku. Oh, mirip makanya. Ini adik aku, ini adik kandung aku. Dari dia SD, dari dia masih sekolah, aku dulu ngamen segala macam ngehidupin dia nih satu orang, karena kita nggak ada bapak lagi ya. Kita ini sampai di ketika aku ngelewatin jalan ya, aku pengen orang-orang terdekat aku bukan hanya aku yang merasain, tapi harus bisa lebih sukses. Makanya kemana-mana aku selalu ajak. Lo harus contoh, maksudnya lo harus ngeliat apa yang kurang dari abang lo ini. Lo harus bisa apa ya? Bisa berkembang daripada abang lo ini. Dan aku percaya doa keluarga itu akan jauh lebih luar biasa dibanding doa orang lain. Nah, itu dulu sebenarnya doa kita, doa keluarga. Dan ketika misalnya kayak ini kita kan bermanfaat nih untuk teman-teman. Mungkin alhamdulillah teman-teman ketika pulang ini mendoakan saya, wah semoga Mas Ian bisa lebih berkembang. Nah, itu doa-doa yang selalu saya yakinin. Jadi 3 itu, oke? Konsisten, upgrade, dan berdoa. Tiga masalah terberatnya Mas, belum dijawab. Yang terendah tadi ya. Oke, yang terendah saja ya. Hampir 10 tahun. Oke. Apakah pernah Ini sebenarnya dari 3 ini masalah paling terberat ya. Satu aja mungkin ya, keuangan. Itu sebenarnya bikin boncos sebenarnya. Ya, apalagi anak muda ya. Aku jujur Mas ya, 2015 mulai yang bener-bener kayak ngerasain duit itu tahun 2021. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 tahun aku nggak ngerasain duit. Karena apa? Sistem keuangan jelek. Ada duit, dapat omset 2 juta, besok habis 2 juta.
apalagi anak-anak muda ya, orang dekat teman-teman pada dekat. Iya. Apa? Healing. Air lapang yang pinjemmu duit 1 juta. Nah, pinjemin kayak kita healing segala macam enggak ya. Nah, di tahun 2020 ke atas itu sebenarnya 2019 ke atas aku sudah mulai kayak peduli dan respect sama keuangan. Aku sudah mulai memisah-misahkan tabungan, mulai memisahkan bahwa bisnis ini seperti ini. Intinya ada keuangan. Jadi jangan sampai terjebak sama omset. Kadang banyak orang pengusaha pembisnis omsetnya gede, profitnya nggak ada. Seharinya 30 juta, profitnya 500.000. Banyak gitu. Hati-hati. Kenapa? Keuangannya nggak stabil. Nah, nanti belajar keuangan bisa sama Mas Sajis sama teman-teman yang lain. Itu sih Mas sebenarnya. Kendala lainnya ya biasa lah ya, kayak kerikil-kerikil ya, godaan kayak mau udah tahu skill kita kopi kayak gitu. Ngapain mau bisnis yang lain? Nah, itu banyak godaan-godaan seperti itu. Aku kayak wah ada teman-teman yang ngajakin bisnis makanan padahal bukan yang aku kuasain kayak gitu. Atau bisnis karena malah ikut bisnis apa? Kayak pemborong kayak gitu kan. Akhirnya duitnya nggak ada, dibudi ke temen kayak gitu kan. Udah. Jadi kayak udah hal-hal itu sih sebenarnya yang paling berat, kayak godaan-godaan kayak gitu sama keuangan. Nah, ini aku terus perbaikin. Nah, sebenarnya yang paling berat adalah keuangan sih sebenarnya dalam dunia bisnis ini. Itu sih. Kan biasanya bisnis itu kan kalau nggak ditipu karyawan, Betul. rekan bisnis, Iya. saya kan ada masalah utang tadi ya, keuangan. Betul. Keuangan. Karena biasanya bisnis itu 3 itu pasti ngalamin. Betul. Jadi jangan ganggu bisnis kalau belum ngalamin 3 itu. Ya. Ya. Terus buat ya satu lagi nih buat para teman-teman pebisnis semua, kalau udah mau levelnya punya cabang, tolong belajar namanya hukum sama ekonomi finansial. Karena namanya pebisnis itu harus punya 4: akuntan, insuran, banker, sama lawyer. 4 itu harus jadi teman. Karena kalau kamu nggak bisa jadi pebisnis kalau 4 itu nggak punya. Setuju. Asuransi itu kenapa orang-orang Cina banyak usahanya kalau kebakaran santai aja bisa bangun lagi. Contoh kayak Jaya waktu pernah kebakaran, tiba-tiba bangkit lagi cepat kan, karena dia ada insuransi. Contoh kayak kemarin siapa yang sebelah yang warung sedap masih? Oh, sedap. Itu kan pernah kebakaran kalau nggak salah. Itulah gunanya asuransi. Ya, jadi 4 itu harus dipegang untuk bisnis. Setuju. Jangan cuma marketing, branding yang ya itu basic lah. Ibaratnya jangan naik kelas, jangan masuk UMKM dari korporat. Kalau UMKM kan usaha maneh, pemahaman. Iya, betul. Jadi usahakan naik level itu tadi. Betul. Siap. Udah mau tingkat korporasi, belajar Pak. Pajaknya belum, ya Mas ya, Mas Ajis ya. Iya, aman. Setuju. Ya. Itu masuk kayak di kaki story kopi nggak terima. Mau kita nggak boleh tentang hal-hal yang kecil seperti itu. Dari sekarang sebelum bisnis yang besar, mulai dari kecil untuk memperbaiki supaya agen menjadi besar. Oke, sekali kasih tepuk tangan lagi dong. Jadi kalau bisnis jangan lupa kalau mau mulai bisnis, mereka langsung pakai ini. Iya. Ya, jangan sampai telat. Akhirnya ketika udah selesai mulai pakai ini, kalau dan tolong orang. Next kita undang Mas Tia untuk ngisi. Jadi kita bisa belajar dari siapapun, sama siapapun kita belajar ya. Oke teman-teman, mungkin nanti setelah ini closing statement dari Kakak Bisan ya, salah audiens kita semua. Tapi ini ada catatan-catatan ya. Ini sebagai bentuk kita belajar. Jadi kalau belajar harus mencatat ya, karena kita ini makhluk yang berubah ya. Nanti the next webinar kita akan kasih buku catatan khusus untuk webinar di sesi selanjutnya. Nah ini untuk Kakak Bisan ada beberapa catatan dari saya ya. Yang pertama adalah target market. Mungkin banyak kita yang tahu ilmunya tapi penerapannya itu kurang ya. Siapa konsumen kita, perilakunya seperti apa. Terus nanti kita bikin resume ya, resume hasil webinar hari ini. Nah yang kedua adalah model bisnis di Wirausaha Muda Mandiri. Itu ada namanya bisnis model kanvas ya. Ini mungkin nanti next kita akan ada kelas namanya TDA kelas. Itu seharian kita akan bahas mengenai kelas-kelas yang dibutuhkan sama pengusaha di Kota Palembang. Yang ketiga adalah temukan alasan kenapa orang harus beli ya. Pakai teknik yang baru loh. Nah di belakang itu ada tim saya ya, itu tim media. Kita nanti pakai teknik story ya. Nah, jadi nantikan selanjutnya sebenarnya Mas Aziz pakai teknik story. Kenapa ini bukan
hari ini ya. Oke. Terus dua hal penting ya, customer sama produk, customer development sama product development. Terus siap. Selanjutnya catatan saya juga tentang branding ya, agar bisa tetap konsisten dengan aktivasi brandingnya. Nah, mungkin untuk menutup kegiatan kita hari ini kepada owner Agamisan, kita persilakan untuk pesan-pesan kepada UMKM di Kota Palembang. Oke, mungkin sebentar lagi mau ya, pesan-pesan tidak banyak, cuma satu kalimat ya. Oke, jika tidak tahu harus memulai dari mana, mulai dari sekarang. Oke, saya Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.